Perkenalkan, saya Indira Rizkina Wrestler dengan NIM 1061947. Saya adalah mahasiswi kedokteran gigi di Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar mengenai ilmu biologi sel hewan dan tumbuhan, baik sel normal maupun sel abnormal. Yuk teman-teman, mari kita belajar. Sebelumnya, apa sih yang kalian ketahui tentang sel? Sel adalah satuan unit terkecil makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun bagian-bagian tubuh. Sel sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sel eukariotik dan sel prokariotik. Jika dilihat dari struktur selnya, sel hewan dan tumbuhan termasuk sel eukariotik. Mari kita belajar mengenai perbedaan keduanya. Jadi, ini adalah perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Sekarang saatnya berkenalan lebih jauh dengan struktur dan fungsi sel. Jadi ini adalah bagian-bagian sel. Yang pertama yaitu ada retikulum endoplasma. Ini ada dua jenis, yaitu RE kasar dan RE halus. Fungsi mereka juga berbeda-beda nih. RE kasar lebih berperan dalam sintesis protein, kalau RE halus lebih berfungsi di bagian sintesis lemak. Yang kedua yaitu ada vakuola. Vakuola berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, sisa metabolisme, dan juga minyak atsiri. Yang ketiga yaitu ada mitokondria. Mitokondria fungsinya adalah sebagai tempat respirasi sel dan pembentukan energi. Yang keempat yaitu ada lisosom. Lisosom ini berfungsi dalam proses pencernaan intraseluler. Tidak hanya itu, lisosom juga bisa melakukan autolis dan autofag. Ada plastida. Plastida hanya ada pada tumbuhan dan dibagi menjadi tiga, yaitu kloroplast, kromoplast, dan leukoplast. Fungsinya apa saja ya?
Kloroplast berfungsi untuk membantu fotosintesis. Kromoplast untuk memberikan warna bunga. Sedangkan leukoplast untuk menyimpan cadangan makanan. Ada badan Golgi, adalah bagian sel yang memiliki fungsi sebagai tempat dilakukannya modifikasi protein. Selanjutnya yaitu ada badan mikro yang terdiri dari glikosisom dan peroksisom. Glikosisom ini berperan untuk mengubah lemak menjadi gula, kalau peroksisom ini berfungsi untuk menghasilkan enzim katalase yang mengubah H2O2 menjadi H2O dan O2. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom berperan dalam proses sintesis protein. Dan kemudian ada sitoskeleton yang terdiri dari dua bagian, yaitu mikrotubula dan mikrofilamen. Mikrotubula ini fungsinya untuk menggerakkan organel, pembentukan silia, flagel, dan untuk mempertahankan bentuk sel. Kalau mikrofilamen berperan dalam kontraksi otot dan juga untuk mempertahankan bentuk sel. Dari sel hewan dan tumbuhan terdapat yang namanya sel normal dan sel abnormal. Apa sih sel normal dan sel abnormal itu? Sel normal adalah sel yang tidak memiliki kelainan apapun. Sel dapat berkomunikasi dengan sel lainnya. Sedangkan sel abnormal adalah sel yang tidak mampu mengontrol pembelahannya, atau sel yang tidak berguna tetap hidup. Contoh sel abnormal pada hewan atau manusia. Nah, yang pertama itu ada kelainan sel plasma atau diskaria sel, gamopati monoklonal adalah keadaan di mana sekelompok sel plasma berkembang biak secara berlebihan dan menghasilkan sejumlah besar antibodi yang abnormal. Jadi ini contohnya ya, gambarnya. Yang kedua yaitu ada albino. Albino adalah kelainan di mana sel baik pada manusia atau hewan
yang tidak memiliki melanin. Sel abnormal pada tumbuhan. Poliploid kondisi kelainan pada sel, di mana pada sel yang semestinya berisi kromosom diploid atau 2N berubah menjadi lebih dari diploid. Tipe poliploid dinamakan tergantung banyaknya set kromosom. Jadi, triploid 3N, tetraploid 4N, pentaploid 5N, hexaploid 6N, octoploid, dan seterusnya. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham? Semoga bermanfaat.